Kalian pengen kamera kayak Fuji X100V atau X100V1 atau X106 yang viral itu kemarin, cuma budget kalian tuh terbatas dan pengen hasil yang mirip atau bahkan kurang lebih sama. Atau kalian tuh kemarin ikut ngantri tapi nggak dapet barangnya, terus uangnya udah ada nih, cuma nggak ada barangnya atau karena harga resellernya tuh yang udah nggak masuk akal. Tenang aja, di video kali ini gue punya solusi alternatif yang bagus. Ya, alternatif itu adalah ini nih, Ricoh GR3X ini. Kenapa begitu? Ya, di video kali ini gue akan ngebahas tentang kamera ini. Ya, sebelum kita mulai bahas kamera ini, sebelumnya kita cerita dulu kayak biasa. Jadi gue emang lagi nyari kamera yang bisa gue bawa jalan-jalan, dan kebetulan pengen membangkitkan hobi fotografi gue dulu. Nah, setelah riset, akhirnya tuh gue nemu kamera yang kayaknya tuh cocok sama gue, yaitu Fuji X100V awalnya. Cuma kok pas mau dibeli barangnya tuh kayak nggak ada, dan sekalinya ada, bekas itu pun harganya udah 2 kali lipat dari harga official gitu kan. Dan bulan Maret kemarin akhirnya tuh ada kabar bagus tuh, yang mana Fujifilm Indonesia bakal ngeluarin series terbaru dari X100V, yaitu X100V1. Gimana sebutnya ya? Biasa orang nyebutnya sih X106 lah, biar gampang. Dan setelah rilis harganya tuh emang naik, jadi kayak 28 jutaan gitu kalau nggak salah. Yang mana seri sebelumnya tuh di X100V harganya sekitar 22-23 juta. Nah, meskipun harganya naik, nggak bikin orang pada nggak beli. Gue pun sempat coba, cuma akhirnya gagal. Dan nggak sempat antri kayak orang-orang di Grand Indonesia waktu perilisan. Dan itu sih rame banget ya. Udah rame, terus nggak pasti dapat. Kalian mesti nunggu pre-order selanjutnya. Nah, abis itu gue coba riset deh alternatif. Dan akhirnya pilihan gue jatuh ke kamera ini, yaitu Ricoh GR3X ini. Meskipun kamera ini tuh keluaran 3 tahun lalu, tepatnya di 2021, kamera ini tuh nggak kalah sama Fuji X100V1 yang harganya bedanya tuh sekitar 10-11 jutaan itu. Kita akan ngebahas lebih dalam tentang kamera ini. Terus untuk paket pembeliannya, kalian tuh cuma dapat charger 1, terus ada promo ya, ada bonus 1 baterai kalau kalian beli sampai 2 Juni kalau nggak salah. Yang pasti ya biasa aja sih, dapatnya cuman bonus baterai sama charger terus sama boxnya. Ya, langsung aja kita bahas kali ya. Yang pertama dari segi desain. Ngomongin desain, kalau kita compare sama Fuji X100V atau X100V1 emang beda. Dari segi ukuran dan penampilan, Ricoh ini tuh lebih compact, yang mana ini buat gue menjadi keunggulan utama buat orang-orang kayak gue yang mau foto-foto cuma nggak ribet bawanya gitu. Lihat aja nih, dari ukuran sama HP gue aja mirip, dan kalian tuh tinggal kantongin aja langsung masuk. Jadi karena portabilitas ini yang jadi keunggulan Ricoh dibanding Fujifilm. Ya, cuma Fuji X100V atau X100V1 punya stylenya sendiri sih kalau ngeliat desainnya. Emang kelihatan klasik dan stylish gitu. Kelihatan keren kalau kalian difoto pakai Fujifilm itu. Dan perbedaan lainnya dari Fujifilm X100V atau X100V1 itu punya viewfinder. Dan si Ricoh ini tuh nggak ada ya. Lanjut kita ngomongin spek. Gue nggak akan detail sih ngomongin spek karena emang gue nggak gitu paham. Cuma mau jelasin dikit aja paling. Kalau ngomongin megapiksel, Ricoh ini tuh memang cuma 24,2 megapiksel dengan sensor APS-C dengan lensanya tuh 40 mm. Kebetulan gue ambil yang Ricoh GR3X ini. Kalau yang GR3 biasa, bedanya tuh cuma di lensa aja. Lensanya dia pakai 35 mm, sedangkan untuk yang 3X ini pakainya 40 mm. Terus kalau kita compare sama Fuji, kalau Fuji itu dibekali 40,2 megapiksel. Meskipun begitu, Ricoh tuh bisa ngehasilin foto yang hampir mirip dan detailnya tuh kurang lebih sama. Nah, kalian tuh kalau mau ngelihat komparasi lengkapnya, kalian bisa ngelihat videonya The Verge yang ngebahas ini, yang direview oleh BK. Nanti linknya akan gue taruh bawah. Di situ sih dia ngejelasinnya secara detail, secara lengkap. Nah, kebetulan kan gue nggak ada unit Fuji X100V1-nya ya, jadi gue nggak bisa compare. Jadi nanti linknya gue kasih ke kalian aja. Terus yang ketiga ada film simulation. Ngomongin film simulation, kita pasti ingetnya kan Fujifilm tuh yang memang se-ikonik dan terkenal itu. Yang filmnya tuh bisa kalian pilih dan banyak banget gitu. Kayak classic chrome, sepia, dan lain-lain lah pokoknya. Dan itu emang jadi ciri khas kamera Fuji. Cuma di Ricoh ini juga ada, jadi tenang aja gitu. Cuma nggak sebanyak Fuji, dari soft black and white, terus ada hard black and white, positive film, negative film, bleach bypass, retro, dan lain-lain.
Cuma di Ricoh ini kalian tuh bisa bikin custom, kalian tinggal download app-nya. Nah, kalian butuh waktu sekitar 10-20 menit buat nyocokin. Habis itu udah deh, kalian bisa custom sesuai yang kalian mau. Nggak cuma itu, kalian bisa cari referensi di YouTube banyak banget dari channel-channel yang bikin film simulation buat Ricoh ini. Contohnya channel ini nih, dan gue udah ngikutin beberapa custom dari dia, dan itu tuh legit-legit banget gitu. Jadinya kalian bisa explore sendiri lah. Nah, yang paling penting kita akan ngomongin hasil fotonya. Nggak lengkap rasanya kan ngomongin kamera, cuman kita nggak ngomongin hasil foto. Kalau kalian mau lihat komparasi, sekali lagi kalian bisa ngeliat di videonya The First yang tadi, kalian bisa nonton. Terus kali ini gue akan share beberapa jepretannya dari kamera gue yang udah gue ambil ya. Nah, ini mostly masih raw, jadi kayak editnya sedikit banget dari kamera gue, dan gue juga masih belajar juga dalam editing foto, jadi langsung aja. Ya, gimana hasilnya menurut kalian? Kalau dari Ricoh GR ini kan gambarnya kelihatan sharp dan detail juga bagus banget. Dari gambar portrait, mau scene, itu udah on point semua. Secara overall, gue pas banget sih sama hasil kameranya. Film simulationnya juga bikin kita bisa customize sesuai tone yang pengen kita pakai. Dan itu enak banget. Terus yang keempat, kita bakal ngomongin kamera ini untuk street photography. Emang Ricoh ini tuh dibuat untuk atau didesain untuk street photography. Gimana enggak? Kadang kalau kita bawa kamera gede gitu kan kelihatan banget. Kayak kalau mau foto mesti ngumpet-ngumpet biar nggak ketahuan orang atau nggak kelihatan objeknya gitu. Nah, kalau Ricoh ini keunggulan utamanya kan tadi ya di portability. Ini mudahin banget kalau kalian mau foto-foto scene street photography gitu kan. Jadi kasarnya kalau kalian foto tuh nggak ketahuan gitu, nggak kelihatan sama yang lagi sama objeknya, dan kalian bisa nangkap momen kamera itu cepet banget. Bisa gue contohin di sini. Gue pakai setting yang mana sekali touch di LCD-nya kalian bisa langsung ambil foto. Jadi kalian nggak akan hilang momen dengan fitur ini. Dan ini tuh menurut gue kamera yang cocok banget buat street photography. Nah, terakhir ngomongin kekurangan. Kayak biasa, nggak ada rasanya kalau kita tuh nggak ngomongin kekurangan dari Ricoh GR3 ini. Selama aku pakai 2 bulanan, ini paling kurangnya tuh Ricoh tuh ada baterainya yang cepet habis ya. Jadi kayak nggak sampai sehari tuh udah low. Kayak sambil transfer ke HP image-nya atau fotonya, itu nguras baterainya banget. Cuma tenang aja, kalau kalian beli Ricoh sampai periode Juni, kalian bakal dikasih bonus baterai gratis dari Ricoh Indonesia. Jadi 2 baterai sih menurut gue cukup banget kalau dipakai buat seharian kalian jalan-jalan gitu. Dan sama paling ini, kayak ini sebenarnya minor sih. Ini cukup mengganggu gue setelah gue pakai selama 2 bulanan. Kayak di layarnya tuh muncul titik putih kayak dead pixel gitu. Cuma pertama gue ngira rensanya yang kena. Cuman pas gue lihat ternyata di fotonya nggak ngaruh. Jadi menurut gue sih nggak gitu masalah selama fotonya nggak ada bintik putih juga ya. Jadi menurut gue sih emang LCD-nya aja yang muncul white spot kayak gini. Menurut gue sih nggak, ya itu aja sih mungkin kekurangan dari Ricoh GR3 ini. Ya, sampai di bagian akhir, gue cukup puas dalam pembelian kamera ini. Menurut gue, Ricoh GR ini keunggulan terbesarnya yang nggak dipunya Fuji X100V atau X100V1 adalah ukurannya yang lebih compact dan gampang dibawa kemana-mana. Tinggal ngantongin dan bikin gue sendiri tuh jadi rajin gitu. Jadi karena ukurannya kecil, jadi gue gampang bawanya, terus jadi sering rajin foto gitu. Nggak cuma dari HP aja, karena portability yang ditawarin Ricoh ini tuh menurut gue oke banget. Cuma ya kalau di-compare sama Fujifilm juga punya desain dan fungsinya sendiri. Jadi kayak balik lagi ke masalah selera sih kalau menurut gue. Kalau pengen viewfinder dan punya desain klasik dan stylish ya ambil Fuji. Cuma kalau pengen ke portabilitas yang lebih oke ya sikat aja Ricoh GR ini gitu kan. Oh iya, ini untuk harganya gue beli harga sekitar 17 jutaan gitu kalau nggak salah, gue beli di DOS ya. Terus gue dapat cashback sekitar 1,5 juta. Jadi kira-kira sekitar 15,5 lah harganya. Menurut gue sih kalau di-compare sama Fujifilm hampir setengahnya gitu bedanya. Jadi menurut gue sih ini udah oke banget. Ya, mungkin aja segitu aja review flagship kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi lo semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.